Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami, Keluarga Exmut, ingin mengupdate kondisi perkembangan baik tanaman porang maupun tanaman durian yang kami tanam di sini, Tumpang Sari ya, bersebelahan. Ya, ini di pagi hari ini kondisinya kami tengok ini tanaman porang yang dari bibit umbi rata-rata isi 20 sampai 30. Sebagian sudah ada yang pada KO ya. Yang tunas-tunas pertama yang warna-warna kuning ini rata-rata sudah pada mau dorman. Kalau yang masih hijau-hijau itu seperti ini yang tunas-tunas kedua teman-teman ya. Yang seperti ini tunas-tunas pertama. Ini selain kami mau mengupdate kondisi tanaman porang kami juga ingin mengupdate kondisi tanaman durian ya teman-teman, yang kami tanam Tumpang Sari dengan porang. Di sini ada muncul tunas-tunas air seperti ini, bisa kita bersihkan ya teman-teman, karena ini tidak diperlukan. Jadi kalau ada muncul-muncul tunas-tunas air seperti ini, kita sikat saja teman-teman ya, kita bersihkan supaya nutrisinya bisa fokus untuk pembesaran ranting, cabang, dan batang tanaman durian kita. Ini alhamdulillah usia tanaman durian kami ini sudah memasuki 1 tahun lebih, 1,5 bulan, karena di tanggal 1 Desember kemarin itu sudah memasuki usia 1 tahun ya teman-teman. Dan sekarang tingginya sudah seperti ini. Dulu kami tanam dari bibit rata-rata 1,2 120 cm ya teman-teman. Ini sudah sama saya lebih tinggian. Nah, ini level saya tingginya di sini. Ini lurus dengan kepala saya. Ya, ini masih ada 1 meter ke atas. Berarti ini tingginya sudah 2,5 meter teman-teman. Dan tunas-tunas barunya alhamdulillah tetap tumbuh ya. Ini bagus meskipun bisa dibilang hijaunya kurang ini teman-teman ya. Hijaunya kurang, tapi alhamdulillah tetap oke ya, karena di sini memang datarannya rendah, tanahnya lihat lempung. Jadi dengan proses perawatan yang ya sak maksimalnya, insya Allah mudah-mudahan tetap bisa bagus nanti pertumbuhannya. Nah, ini daunnya tunas-tunas baru terus, tapi bisa dibilang kurang maksimal karena daunnya belum bisa jereng hijau ya. Oke, sip. Jadi untuk teman-teman yang di lahannya ditanami porang maupun ditanami durian, usahakan rutin perawatannya, pengontrolannya, supaya nanti kita tidak kecolongan. Tanaman-tanaman yang kita tanam itu mengalami kegagalan tentunya ya. Gagal di sini artinya stagnan pertumbuhannya. Jangan sampai itu terjadi, karena biasanya kalau durian kadung sakit, biasanya dia membutuhkan proses pemulihannya itu tidak sebentar teman-teman. Kadang ada yang 5 bulan, 6 bulan, sampai 7 bulan baru dia sehat lagi. Nah, itu otomatis sama juga kita buang-buang waktu teman-teman ya, buang-buang waktu. Nah, rutin untuk tanaman durian kami biasa kami lakukan pemupukan. Untuk yang masih kecil-kecil ini kami aplikasi 1 bulan sekali ya. Saat ini setiap tanggal 1 cukup dengan pemberian pupuk sedikit saja ya, untuk NPK sama karate boron. Kemudian untuk aplikasi di daunnya kami spray menggunakan POC juga, ada tambahan juga pupuk gandasil untuk pertumbuhan daunnya. Kemudian kami aplikasi untuk insektisida sama obat jamurnya 15 hari sekali. Kalau pas curah hujan tinggi kami padatkan di 10 hari sekali. Jadi seperti ini kondisinya ya teman-teman. Alhamdulillah memasuki usia 1 tahun lebih 1 bulan. Ini tingginya sudah rata-rata 2,5 meter, hampir 2,75 juga ada itu yang tingginya. Jadi alhamdulillah insya Allah nanti memasuki usia 2 tahun 3 tahun
dan masuk tahun keempat sudah mulai bisa belajar berbuah. Nah kalau ini yang kemarin yang dinaikkan, yang bermasalah duriannya. Dan ini tanaman porang kami juga tunas-tunas kedua sudah bermunculan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Salah satu keuntungan ketika kita menanam durian, kita tupang sari dengan tanaman porang, itu sangat menguntungkan. Kenapa kami bilang sangat menguntungkan? Seperti ini. Di sini durian, di situ durian. Itu yang sudah kuning-kuning yang mau roboh, tunas pertama. Di situ durian dengan jarak tanam yang di sini kami bikin dulu. Ini sampai sana itu, ini pohon ini sampai pohon sana ini 8 meter ya. Ada yang sampai 10 meter juga kemarin. Yang kesananya kami bikin 7 meter. Artinya lahan di sekitaran sini yang kosong ini daripada ditempati si rumput gulma, hidupnya rumput, lebih baik kita manfaatkan seperti ini. Karena durian juga perakarannya masih di lingkarannya itu sekitar radius 1,5 meter 2 meter paling jauh. Jadi sisa lahan yang seperti ini bisa kita manfaatkan untuk tanam porang teman-teman ya. Nanti porang misalnya satu musim bisa kita panen 8 bulan, 7 bulan, 9 bulan. Duriannya kan belum menghasilkan ini, karena durian ini masih masa pertumbuhan vegetatif. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun, nanti durian baru bisa mulai belajar berbuah ya. Artinya apa? Porang nanti setiap satu musim kita panen, kemudian musim kedua kita tanam panen lagi, musim ketiga panen lagi, musim keempat kita bisa menanam porang lagi, masih juga panen lagi, baru nanti musim keempatnya, artinya tahun keempat durian mulai belajar berbuah. Nah kalau kita hanya nunggu durian saja, ini kalau orang bilang petani itu keburu wetenge lesu katanya. Kalau petani itu keburu wetenge luwe. Jadi keburu lapar ya, lapar. Karena nunggu waktu 4 tahun itu ya bukan waktu yang sebentar ya teman-teman. 4 tahun itu butuh perjuangan yang ekstra dan tentunya butuh kesabaran. Jadi kalau petani-petani yang tidak sabar menunggu durian sampai 4 tahun, bahkan kadang ada yang sampai 5 tahun, itu ya bisa putus di tengah jalan. Artinya tahun pertama semangat, tahun kedua masih semangat, tahun ketiga sudah agak lemes. Biasanya sih petani durian gitu, kenapa nggak berbuah-buah, kenapa ini nggak dapat hasil-hasil, kapan ini berbuahnya. Setiap bulan mengeluarkan biaya untuk biaya perawatan. Kadang kalau yang lahannya luas itu untuk membayar buruh, tenaga kerja dan lain-lain, sampai 3 tahun 4 tahun teman-teman, baru nanti kita mulai bisa menikmati icip-icip hasilnya itu di tahun keempat dan kelima. Nah yang seperti itu kalau tidak kita imbangi dengan tanaman tumpang sari, otomatis ya tadi keburu wetenge luwe lesu atau kendiling guling. Itu yang tidak diharapkan. Makanya kita lakukan tumpang sari seperti ini, porang nanti 8 bulan 7 bulan bisa kita panen. Nanti besoknya panen, tanam lagi yang dari bibit umbi lagi, dari pembesaran umbi yang sudah kita siapkan pembibitannya. Nah itu seperti itu teman-teman langkahnya. Dengan cara seperti itu otomatis tiap bulan kita dapat penghasilan, tiap tahunnya kita dapat penghasilan dari panen porang. Nanti untuk jangka panjangnya durian bisa kita petik hasilnya ketika usia sudah 4 tahun 5 tahun ke depan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan tidak ada salahnya kita mengorbankan lahan seluas radius 2 meter 3 meter paling luas ya istilahnya, itu nanti bisa kita manfaatkan untuk tanam durian, dan yang lainnya masih bisa kita manfaatkan untuk tanam porang. Dan sebagian teman-teman yang ingin memanen hasil yang tumpang sarinya lebih pendek juga bisa nanam jagung, nanam cang hijau, nanti nanam dele, nanam yang lain-lain lah yang bisa panennya lebih pendek lagi. Artinya triwulannya dapat, kemudian per semesternya atau per 1,5 semesternya dapat lagi, nanti jangka panjang tahunannya bisa kita petik lagi dari durian seperti ini. Jadi dengan cara seperti itu petani bisa lebih handal ya, lebih handal dalam artian ini bisa bertahan hidup dalam menyiasati kondisi hasil pertanian yang tidak bisa kita panen setiap hari atau setiap minggu ya, karena memang bertani itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses, tidak kok terus tahu-tahu tanam terus besok pagi sudah panen, tidak bisa, semuanya perlu proses dan perlu perjuangan.
Oke teman-teman, jadi seperti itu bagi-bagi cerita di video kali ini dari kami keluarga Exmood. Semoga bisa memberikan inspirasi ke teman-teman semuanya, menambah semangat teman-teman semuanya, manfaatkan setiap jengkal lahan yang kita punya untuk melakukan budidaya tanaman jenis apapun ya, tidak hanya porang lah pokoknya. Pokoknya bisa tanaman apapun ya, terserah, monggo teman-teman yang memang intinya bertani pengen tanam porang ya monggo, yang tidak porang ya boleh, yang porang mau ditubang sari yang lainnya boleh. Intinya kita memanfaatkan setiap jengkal lahan yang ada untuk bisa kita ambil nilai manfaatnya, sehingga kita semua petani porang maupun petani-petani yang lain bisa bertahan dalam situasi apapun, dalam kondisi gejolak apapun. Dan tentunya kita tidak mudah goyang ketika menghadapi suasana seperti yang kemarin terjadi di tahun-tahun kemarin, bahkan imbasnya masih sampai sekarang seperti masa pandemi seperti ini. Oke teman-teman, sementara bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di pagi hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas semuanya, terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.